Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Iko di pembelajaran TIK. Nah, pada minggu ini Om Iko akan mengajarkan satu materi lagi, yaitu membuat atau menambahkan grafik di LibreOffice Text Dokumen. Nah, sebelum Om Iko mulai pembelajarannya, pengertian grafik itu apa? Nah, mungkin kalian belum tahu apa itu yang dinamakan grafik. Nah, grafik itu adalah suatu gambar untuk menyajikan data atau informasi dalam bentuk visual yang mudah dibaca. Jadi untuk menampilkan daftar-daftar dalam berupa gambar atau bagan kotak. Kalau kemarin kan itu daftarnya itu kita membuatnya itu menggunakan tabel seperti ini. Nah, nanti akan kita ganti menjadi gambar grafik. Nah, oke, nah grafik itu untuk apa saja toh? Nah, misalnya penggunaan grafik itu bisa juga untuk menyajikan daftar-daftar suatu atau daftar pengunjung suatu misalnya perpustakaan atau daftar-daftar nilai atau daftar-daftar penjualan pada toko misalnya. Nah, ini Om Iko sudah pilihkan ini misalnya seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari grafik kalau misalnya kalian belum pernah melihat ya. Nah, ini adalah contoh dari grafik. Nah, seperti ini bisa juga seperti ini ataupun nah ini seperti bahan batang seperti ini ya. Batang bisa, bulat bisa. Nah, oke, kita akan sebelumnya tadi sudah sudah mengetahui apa itu yang dinamakan grafik, terus contohnya juga. Nah, sekarang kita yang kedua adalah bagaimana cara membuat grafik tersebut. Nah, sebelum membuat grafik yang perlu kita siapkan adalah datanya terlebih dahulu. Jadi yang akan kita tampilkan atau akan kita jadikan data itu adalah tabel atau daftar apa. Nah, misalnya ini seakan membuat misalnya ini adalah contoh data pengunjung perpustakaan sekolah bulan Agustus. Ini yang sebagai cuma contoh saja ya. Jadi Om Iko akan membuat data ini. Jadi yang perlu kita buat yaitu yang seperti Om Iko bilang tadi, yaitu kita harus membuat atau mempunyai dulu daftarnya ini terlebih dahulu. Oke ya, kita akan langsung membuat saja. Di sini membuat grafik tabel. Nah, jadi yang perlu kita tambahkan yaitu kita harus punya dulu datanya ini. Nah, kita akan tuliskan dulu ini. Jadi yang akan kita tambahkan yaitu adalah tabelnya ini berapa? Ini tabelnya diisi 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris dan 1, 2, 3, 4. 4 kolom. Nah, kita buat dulu di sini. Kita tambahkan ya. Kemarin ada di insert tabel. Ada 4 kolom. Terus 5 baris. Nah, ini ya, 4 kolom, 5 baris. Nah, kita tambahkan. Di sini yang pertama tadi adalah waktu.
di sini pengunjung. Nah, di sini istirahat, misalnya apa tadi ya? Belajar, istirahat. Atau ini Omiko ganti aja. Ini pinjam atau membaca misalnya. Istirahat, terus pinjam buku. Nah, jadi ini maksudnya adalah waktunya itu untuk membaca atau istirahat atau yang pinjam buku berapa. Jadi ini misalnya ini ya, ini kita buat dulu, kita rapikan dulu kemarin di format tabel merge cell. Di sini juga format tabel merge cell. Di sini misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, misalnya ini taruh di tengah. Sini juga taruh di tengah menggunakan alignment ya kemarin. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dibuat grafik seperti ini belum terbaca ya. Jadi misalnya ini adalah laporan pengunjung perpustakaan misalnya. Nah, misalnya itu kelas 4 itu yang membaca buku berapa, yang istirahat berapa, yang pinjam buku berapa misalnya. Nah, misalnya kalau di sini di kelas di tabel ini misalnya di kelas 4 misalnya ada yang meminjam buku 10. Terus ada yang cuma istirahat itu misalnya 4. Nah, terus yang meminjam buku misalnya 15. Nah, ini misalnya yang membaca 11. Ini yang membaca 5, istirahat 5. Ini 29 misalnya. Ini 6, sini 3, sini 9. Nah, misalnya ada tabel seperti ini. Laporan pengunjung perpustakaan sekolah. Nah, misalnya ini ya, ini bulan Oktober. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai daftar yaitu jumlah pengunjung perpustakaan sekolah di bulan Oktober. Nah, ini yang membaca ada 10. Ini cuman kecil saja, Om Miko buat kecil. Jadi misalnya saja terus yang istirahat 4, terus yang meminjam buku 15 di kelas 4 ini ya. Terus kelas 5 ini, kelas 6 ini. Nah, kita akan menambahkan suatu atau menjadikan tabel tadi berwarna atau bergambar seperti yang ada di sini. Nah, di sini maka yang akan kita lakukan yaitu di mana itu letak grafiknya. Nah, caranya menambahkan itu ada di menu insert. Nah, di menu insert sini. Terus kita menuju ke objek. Objek terus namanya chart. Nah, kita tuliskan dulu ya. Cara menambahkan. Itu sama dengan menuju ke insert. Terus objek.
Terus cat. Mana apa tadi? CART. CART. Oh ini. Cat. Nah, bagaimana itu mengaplikasikannya? Caranya yaitu kita klik insert terus objek cat kita pilih. Nah, maka nanti ini kita akan muncul seperti ini. Ini adalah normalnya. Nah, kita bisa mengatur tabel atau grafik ini bisa menjadi yang kita inginkan atau yang kita kehendaki pada ini ya di atas atau daftar yang telah kita miliki. Nah, caranya yaitu kita atur dulu. Ini mungkin kebesaran bisa kita kecilkan seperti ini mungkin. Nah, mungkin segini saja biar kelihatan ya. Nah, caranya mengatur ini, cara mengatur itu kita menggunakan klik kanan. Jadi klik kanan di sini. Nah, di sini ada ya di pas gambarnya ini klik kanan. Nah, di klik kanan ini ada pilihannya. Nah, yang perlu kita masukkan agar kita sesuai dengan tabel di atas ini, berarti kita memilihnya yang chart data tabel. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini, chart data tabel. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan ini bentar ya, belum kelihatan. Nah, chart data tabel. Nah, kita tinggal masukkan data yang ada di atas ini tadi. Nah, misalnya di sini sudah ada pilihan. Ini sudah tersedia tabel atau barisnya 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang kita pakai adalah cuman berapa tadi? Kalau row ini di sini row, kalau baris itu berarti di sini ya posisinya di bawah sini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk row ini kita ganti menjadi kelasnya berapa saja. Nah, misalnya di sini kelas 4. Di sini kelas 5. Di sini kelas 6. Nah, terus yang untuk penghitungannya bagaimana? Itu ada membaca berapa, istirahat berapa, pinjam berapa. Nah, untuk di kolom ini kita masukkan kolom di atas. Jadi untuk baris ini masukkan kelasnya ini, barisnya ini. Untuk kolom ini kita masukkan di sini. Kolom 1 itu apa? Itu keterangannya membaca. Berarti kita isi membaca. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah istirahat. Istirahat. Terus yang ketiga itu apa? Pinjam buku. Nah, di sini sudah nah, kalau ini sudah nampak ya, sudah tampil di sini ada kelas, ini kelas 6 belum ya. Nah, ini kelas 6. Di sini sudah ada di sini kelas 6 itu grafiknya yang grafiknya yang ini adalah yang bagian paling kiri ini. Terus kelas 5 yang kanannya kelas 6 sini, terus yang ini row 4. Ini row 4 ini tidak kita gunakan ya karena kita hanya mempunyai atau memiliki data 3 kelas atau 3 baris saja. Berarti terus caranya menghilangkan bagaimana?
caranya di sini ada, nah kita klik dulu bagian row 4 atau di baris keempat ini. Nah, di sini ada yang namanya delete row. Nah, kalau di sini delete baris kolomnya, nah kalau di sini ada delete barisnya. Kalau tidak kita gunakan berarti kita menggunakan delete row. Nah, untuk menambahkan lagi misalnya akan menambahkan kelas berapa misalnya. Nah, misalnya kita klik di sini kita tambahkan insert row misalnya. Nah, kalau insert row itu menambah baris, kalau delete row tadi menghapus barisnya. Nah, untuk kolom bagaimana? Kalau kolom di sini sama saja. Di sini delete kolom, bisa juga untuk menambah kolom atau insert kolom sama seperti ini. Teks. Nah, ini tambah kolom 1 ataupun dihapus menggunakan delete kolom. Nah, seperti tadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita masukkan angkanya yang ada di tabel atau yang telah kita punya. Nah, di sini ya, kita tinggal samakan saja ini sama tabel ini. Nah, misalnya ini tadi adalah 10, 4, 15. Terus yang di balik ya, ini Omiko salah. Bentar. Ini jadi ngisinya ke sini ya. Jadi keempat itu ke sini, berarti kita masuknya keempat itu ke sini, gitu ya. Jadi ya ini 10 benar. Terus ini 4. Ini 15. Yang pinjam buku ini ya maksudnya ini yang pinjam buku berapa, yang membaca berapa, yang istirahat berapa. Nah, ini 15. Sama juga di kelas 5. Di sini kelas 5 berapa yang membaca 11. Yang istirahat 5. Di sini ya 5. Terus yang pinjam buku 9. Terus kelas 6 juga sama 6, 3, 9. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita silang pengatur atau settingannya ini. Nah, kita silang seperti ini. Nah, maka nanti akan langsung muncul atau berubah tampilannya ini ya. Ini dari tabel ini bisa menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita baca ya dalam tabelnya ini kita baca. Ini bisa membaca untuk biru, ini ada warna biru, ini di sini ada keterangannya. Biru itu untuk apa loh? Biru itu untuk yang membaca, itu ada 10. Di sini ada garisnya ini ya, 10. Terus yang istirahat berapa? Yang istirahat 4. Terus yang pinjam buku berapa? Yang pinjam buku ini antara ya, ini 15. Ini adalah antara 14 sama 15, di tengah-tengahnya berarti ini 15 itu ya. Nah, terus di kelas 6 di kelas 5 birunya antara 10 sama 12, berarti di sini adalah 11. Terus yang istirahat sini 5. Yang pinjam buku sini 9. Terus yang kelas 6 yang baca buku yang membaca itu 6, yang istirahat itu 5, yang pinjam buku itu 9. Nah, seperti ini. Nah, ini belum selesai. Ini kalau seperti ini nanti di data ini tidak ada ya laporan ini. Nah, caranya yaitu kita pindahkan dulu judulnya juga. Nah, untuk menambahkan judul, nah kalau ini di sini ya, ini belum selesai. Nah, di sini belum ada judulnya, tabel atau grafik ini itu untuk apa? Nah, caranya
kita masuk ke ini, masuk ke klik 2 kali atau opsinya tadi, terus kita ke insert title atau judulnya. Nah, ini title ini ya. Kita klik insert title. Nah, di sini baru kita tuliskan title-nya itu apa tadi, judulnya. Nah, itu pengunjung perpustakaan sekolah. Nah, terus bawahnya, bentar ini ya, bulan Oktober. Nah, coba ya. Nah, jadi ini ya, ikut ulangi lagi. Jadi untuk title ini atau judul kita bisa menambahkan di menu opsi, yaitu klik kanan. Terus kita ke insert titles. Nah, gitu itu di bagian title atau judul ini ya. Ini adalah pengunjung perpustakaan sekolah bulan Oktober. Nah, kalau kita terus oke, kalau sudah jadi maka jadinya tabel tadi seperti ini. Nah, ini ya. Terus nah, ini berarti sudah jadi ini ya. Jadi sudah jadi tabelnya ini, terus grafiknya ini. Kalau misalnya untuk data kelas juga bisa, atau data nilai gitu. Nah, terus ini di menu grafik ini bisa kita rubah. Tidak hanya bagan kotak atau kotak panjang berwarna seperti ini, tapi bisa kita rubah, yaitu kita klik option lagi, yaitu diklik 2 kali, terus klik kanan pada bagian grafiknya. Nah, ini klik kanan, terus ada chart tipe. Nah, ini chart tipe atau grafik tipenya bagaimana. Nah, di sini ada bagian kolom, ada bagian bar, bagian pie atau kue, ini potongan kue ini, ataupun area ataupun line seperti ini. Nah, ataupun bisa yang bermacam-macam. Biasanya yang lebih mudah itu adalah bagian kolom ini saja. Jadi kita menggunakan kolom ini saja yang. Nah, ini bisa ada di bagian 3D look. Nah, 3D look itu berfungsi menjadi grafiknya itu looknya atau gambarnya seperti ini, atau bisa 3 dimensi. Nah, terus kita oke saja. Nah, ini ya, kita bisa kotak, bisa tabung, bisa kerucut, dan bisa piramid seperti ini. Nah, kita sementara menggunakan ini dulu, terus oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah contoh grafik yang telah kita buat. Nah, ini ya. Ini adalah laporan kunjungan pengunjung perpustakaan sekolah di bulan Oktober. Nah, tadi apa saja ya? Tadi Om Iko rangkum ya. Jadi cara menambahkannya itu menggunakan insert object chart. Nah, terus yang kedua tadi adalah cara menghapus. Nah, ini ya. Ini Om Iko bawahnya di sini aja. Di sini atau di bawahnya ini. Cara menghapus. Cara menghapus itu tadi menggunakan delete atau insert.
Nah, cara menghapus atau menambah. Nah, itu menggunakan delete atau insert. Nah, terus untuk masuk opsi pilihan, opsi settingan gitu aja ya, settingan itu menggunakan diklik dua kali pada grafik ya, terus di klik kanan. Nah, terus apa lagi tadi? Sudah, ini klik dua kali, terus klik kanan. Nah, untuk terus membuat judul grafik itu menggunakan insert titles. Nah, ini ya insert title. Terus untuk mengganti grafik atau gambar grafik tadi menggunakan chart tipe. Di sini kita tuliskan lagi. Ini merubah bentuk grafik itu sama dengan menggunakan chart type. Nah, oke ya, tadi materinya Om Iko ulangi lagi, yaitu membuat grafik pada atau grafik tabel. Nah, yang perlu kita kerjakan yaitu yang pertama tadi kita harus mempunyai grafik atau daftarnya terlebih dahulu yang akan kita masukkan ke dalam grafik. Terus materi tadi yang kedua atau latihan yang kedua adalah cara menambahkan itu menggunakan insert, objek, terus chart. Nah, terus untuk masuk opsi settingannya ini ya, biar langkah-langkahnya kalian paham juga. Nah, ini ada insert, klik dua kali. Terus cara menghapus atau menambahkan tadi menggunakan data tabel. Oh, ini di ini cara ini memasukkan data. Nah, ini memasukkan data belum di materi ya tadi ya. Memasukkan data tadi yaitu klik dua kali atau menu opsi terus ke chart data tabel. Nah, kita di sini masukkan chart data, ini kurang besar, data tabel. Nah, jadi urutannya seperti ini. Jadi ke chart data tabel. Terus cara menghapus itu tadi atau menambah delete atau insert row atau kolomnya. Nah, menambahkan judul ke insert title, mengganti atau merubah grafik tadi menggunakan chart tipe. Nah, oke, dari sini ini sudah semua ya, sudah jadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah contoh grafik yang sudah jadi. Nah, besok waktu bisa tatap muka di sekolah, nanti prakteknya akan Om Iko ganti menjadi langsung praktek di komputer atau di lab. Nah, mungkin segini saja materi atau ini ya, materi membuat grafik atau tabel
daftar seperti ini. Nah, nanti kalau ada kesulitan bisa atau belum jelas bisa diulangi lagi videonya. Nah, dan dipahami. Oke, materi minggu ini Om Iko cukupkan sekian. Om Iko tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.